Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilia Yunus, NIM J1A118225 dari kelas konsentrasi ketiga 2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tinjauan antropometri. Antropometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan metrik berarti ukuran. Jadi, antropometri adalah ukuran tubuh manusia. Secara definisi, antropometri adalah studi yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia. Saat ini, antropometri banyak digunakan untuk keperluan berbagai keilmuan, baik ilmu kesehatan maupun di luar ilmu kesehatan. Misalnya tentang ergonomi pada kesehatan kerja. Berat badan. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral yang terdapat di dalam tubuh. Berat badan merupakan komposit pengukuran ukuran total tubuh. Beberapa alasan mengapa berat badan digunakan sebagai parameter antropometri. Alasan tersebut diantaranya adalah perubahan berat badan mudah terlihat dalam waktu singkat dan menggambarkan status gizi saat ini. Pengukuran berat badan mudah dilakukan dan alat ukur untuk menimbang berat badan mudah diperoleh. Beberapa jenis alat timbang yang biasa digunakan untuk mengukur berat badan adalah dacin untuk menimbang berat badan balita, timbangan delekto bathroom scale untuk timbangan kamar mandi, timbangan injak digital, dan timbangan berat badan lainnya. Selanjutnya, lingkar kepala. Lingkar kepala dapat digunakan sebagai pengukuran ukuran pertumbuhan lingkar kepala dan pertumbuhan otak. Walaupun tidak sepenuhnya berkorelasi dengan volume otak, pengukuran lingkar kepala merupakan predikator terbaik dalam melihat perkembangan syaraf anak dan pertumbuhan global otak dan struktural internal. Cara mengukur lingkar kepala dilakukan dengan melingkarkan pita pengukur melalui bagian paling menonjol di bagian kepala belakang dan dahi. Saat pengukuran, sisi pita yang menunjukkan sentimeter berada di sisi dalam agar tidak meningkatkan kemungkinan subjektivitas pengukur. Kemudian, cocokkan terhadap standar pertumbuhan lingkar kepala. Selanjutnya, lingkar lengan atas atau lila. Lingkar lila merupakan gambaran keadaan jaringan, otot, dan lapisan lemak bawah kulit. Lila mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot yang tidak berpengaruh oleh cairan tubuh. Cara ukur pita lila untuk mengukur lingkar lengan atas dilakukan pada lengan kiri atau lengan yang tidak aktif. Pengukuran lila dilakukan pada pertengahan antara pangkal lengan atas dan ujung siku. Dalam ukuran sentimeter, kelebihannya mudah dilakukan dan waktunya cepat. Alat sederhana, murah, dan mudah dibawa. Selanjutnya, tinjauan survei konsumsi makanan, food recall, dan semi FFK. Food recall 24 jam. Metode pencatatan makanan food recall adalah metode yang difokuskan pada proses pencatatan aktif oleh subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsi selama periode waktu tertentu. Pencatatan adalah fokus yang harus menjadi perhatian karena sumber kesalahannya juga adalah pada proses pencatatan yang tidak sempurna. Jika pencatatan dilakukan dengan sempurna, maka hasil metode ini adalah sangat baik. Selanjutnya, semi FFK. Metode semi frekuensi makanan adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif jumlah makanan yang dikonsumsi setiap porsi makan. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi banyaknya porsi makan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Informasi tambahan adalah takaran saji atau porsi yang biasa digunakan untuk setiap jenis makanan. Pada metode ini, ulangan diartikan tidak hanya sebagai ragam jenisnya, tetapi banyaknya
Kuantitatif paparan konsumsi makanan pada subjek yang akhirnya akan berkorelasi positif dengan status asupan gizi subjek dan resiko kesehatan yang menyertainya. Untuk ke metode kerja yaitu alat dan bahan. Antropometri, mikrotois, timbangan, pita lila. Food Recall 24 jam yaitu kuesioner Food Recall, dan semi FFK itu kuesioner FFK. Selanjutnya tata cara pengukuran. Pertama itu berat badan. Pertama-tama persiapan, letakkan timbangan di tempat yang datar. Pastikan posisi bandul pada angka 0 dan jarum dalam keadaan seimbang. Jelaskan prosedur penimbangan kepada pasien. Pasien yang akan ditimbang diminta untuk membuka alas kaki. Selanjutnya prosedur penimbangan. Geser bandul sesuai berat pasien sampai posisi jarum seimbang. Perhatikan posisi kaki pasien tepat di tengah alat timbang, tidak menumpu pada salah satu kaki. Sikap tenang, jangan bergerak dan kepala tidak menunduk memandang ke depan. Selanjutnya tinggi badan. Persiapan, gantungkan bandul benang untuk membantu memasang mikrotois di dinding agar tegak lurus. Letakkan alat pengukur di lantai yang datar tidak jauh dari bandul tersebut dan menempel pada dinding. Tarik papan penggeser tegak lurus ke atas sejajar dengan benang berbandul yang tergantung dan tarik sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka 0. Kemudian dipaku atau direkat dengan lakban pada bagian atas mikrotois. Untuk menghindari terjadi perubahan posisi pita, beri lagi perekat pada posisi sekitar 10 cm dari bagian atas mikrotois. Prosedur pengukuran dilakukan oleh 2 orang, yang seorang di dekat kepala anak dan seorang lainnya di dekat kaki anak. Lepaskan alas kaki, bando, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran. Anak diukur dalam posisi terlentang menghadap ke atas, kepala terfiksir pada bagian atas infantometer, kedua kaki diluruskan, tarik papan infantometer bagian bawah sampai mengenai kaki anak yang menapak lurus dan jari kaki menghadap lurus ke atas. Selanjutnya, lingkar lengan lila. Persiapan, pastikan pita lila tidak kusut, tidak terlipat-lipat atau tidak sobek. Jika lengan pasien tidak lebih dari 33 cm, gunakan meteran kain. Sebelum pengukuran, dengan sopan minta izin kepada pasien bahwa petugas akan menyingkirkan baju lengan kiri pasien sampai pangkal bahu. Bila pasien keberatan, minta izin pengukuran dilakukan di dalam ruangan. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Sekian dan terima kasih.